Tahukah saudara tanggal 22 April itu diperingati sebagai hari apa? Earth Day atau Hari Bumi. Pernahkah saudara berpikir, bagaimana saya bisa terlibat dalam karya memelihara bumi? Memelihara bumi adalah suatu cara mengekspresikan kesukaan Allah dalam ciptaannya yang baik. Dengan terlibat dalam pemeliharaan bumi seperti lingkungan, tumbuhan, dan hewan dengan penuh kasih, kita menghargai anugerah dan harta Sang Pencipta kita. Mazmur 24 ayat 1-2 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kitab suci menyatakan dengan jelas bahwa kita adalah pemelihara dan pengelola semua yang telah Allah ciptakan. Di dalam perjanjian lama, umat Allah harus memastikan bahwa tanah dan hewan memiliki istirahat sabat. Kita bisa lihat dalam Imamat pasal 25. Saudara, hanya karena tanah dapat menghasilkan panen setiap tahun dan hewan dapat bekerja setiap hari, tidak berarti mereka tidak perlu sabat. Allah telah meminta kita menghormati tatanan ciptaan. Karena saat kita mengeksploitasi dunia yang indah ini, kita membahayakan bukan hanya tanah dan hewan dan udara, tetapi membahayakan manusia juga. Saudara, contohnya bujang. Bujang dia tinggal sebagai anggota suku Kubu yang hidupnya jauh dari keramaian di antara pepohonan rimba Sumatera. Ia terbiasa berpindah-pindah dan hidup dari hasil perburuan itu. Tapi dia sedih sekali ketika semua binatang itu pergi dan hutan tidak ada lagi labi-labi untuk dimakan. Padahal bujang terbiasa berpindah-pindah dan hidup dari hasil perburuan. Biasanya mereka baru pindah kalau ada anggota keluarga yang meninggal atau jika ada masalah di tempat itu. Namun saudara, lingkungan mereka cepat berubah. Kebakaran hutan dan pengalihan lahan memaksa sebagian suku Kubu untuk menyesuaikan gaya hidup mereka. Saudara, ini sebuah kisah yang diceritakan dalam sebuah buku yang mengajak kita mengintip kehidupan kelompok suku asli di Indonesia yang kehidupannya terancam oleh modernisasi dan pengalihan fungsi alam. Saudara, kita bisa lihat bagaimana kedekatan mereka hidup dengan alam menjadi kunci utama kebertahanan budaya mereka. Kita juga belajar melihat gaya hidup yang dekat dengan alam itu jauh berbeda dengan kehidupan perkotaan. Melihat dampak modernisasi pembangunan buat kehidupan masyarakat setempat membuat kita melihat gaya hidup kita sendiri dan memikirkan hal-hal yang sederhana yang seringkali tidak kita pikirkan, tapi punya dampak serius bagi orang lain, walaupun tidak secara langsung. Saudara, seringkali kita percaya bahwa para pemilik tanah memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi dengan tanah mereka. Jika pemilik tanah ingin menimbun rawa, jika pemilik tanah ingin membangun lapangan parkir yang besar, jika pemilik tanah ingin menebangi atau membakar hutan, itu tanah mereka, dan mereka dapat melakukan apa yang mereka sukai. Saudara, cara berpikir ini mengabaikan kebenaran bahwa planet ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Saudara, Mazmur 95 ayat 5 mengatakan seperti ini. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Saudara, dunia ini adalah milik Sang Pencipta, dan kita mendapat delegasi ilahi untuk menjadi manajer yang bertanggung jawab mengelola bumi. Kejadian 1 ayat 28 dan 2 ayat 15 menceritakan mandat budaya Allah kepada Adam dan Hawa. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, ciptaan adalah anugerah Allah dan harus dipelihara dan dipertahankan dengan kasih dan kepedulian. Saudara, orang Kristen dipanggil untuk terlibat dalam karya pemeliharaan bumi. Dengan nilai-nilai kitab suci atau firman Tuhan, marilah kita meninggalkan apa yang dibutuhkan untuk generasi selanjutnya, yaitu lingkungan Allah yang terjaga dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.